فإذا عزمت فتوكل. Jawa Timur, dari SMU Muhammadiyah Jakarta, sama Bumi Putra 1912. Terhormat para menteri, pejabat tinggi negara, Panglima TNI, dan para terus saja berekspansi dan bergerak maju melalui lorong-lorong sosial, pendidikan dan kemanusiaan, sambil memberikan atau mengirimkan bantuan yang telah berlangsung. Dalam pidato iftitah ini, pelepasan atribut serdadu itu telah dilakukan. Sebelum pembukaan ini, saya buka Muktamar Muhammadiyah yang ke-40. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan terbukanya selubung Bismillahirrahmanirrahim. Putra Muhammadiyah. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita beri bela diri pencak silat dan semua. Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi rais serta Pak AM Fatwa. Biar di sini.
para menteri, Panglima TNI, dan jajarannya, Bapak Gubernur, beserta Musbida tingkat 1 dan Ketua DPRD DKI. Karena itu saya katakan kepada Mas Amin tadi, biasanya NU itu kalau ada urusan itu harus ke Suriah dan Tanfidiyah. Sekarang nular ke Muhammadiyah. Kalau mau urusan harus ke Pak Amin dan ke Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif. Jadi karena itu saya merasa bergembira bahwa kita pada hari ini membuka Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 yang tadi dilakukan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Muhammadiyah telah membuktikan bahwa dia tidak hanya menjadi organisasi tertua di Indonesia, melainkan juga organisasi mandiri sepanjang sejarah. Inilah yang harus dihargai oleh bangsa ini, karena tanpa percontohan yang baik dari Muhammadiyah ini, kita pun belum tentu bisa menegakkan kemandirian sebagai bangsa. Kemandirian ini telah terbukti dalam masa penjajahan, kita merebut kemerdekaan, dan sekarang di masa kita mengisi kemerdekaan. Berbagai jenis pemerintahan telah diikuti, dan Muhammadiyah telah menunjukkan mampu memisahkan antara keyakinan dengan persoalan-persoalan politik. Para warga Muhammadiyah tetap berkeyakinan politik, tetap berkiprah politik, tapi tidak atas nama Muhammadiyah. Di kabinet sekarang pun banyak orang Muhammadiyah, tetapi di sana tidak menjadi orang Muhammadiyah, melainkan menjadi menteri. Ada Mas Hilal Hamdi dan yang lain-lain. Karena itu saya merasa bahwa contoh yang diberikan oleh Muhammadiyah ini hendaknya dapat diteruskan oleh warga Muhammadiyah, karena selama ini telah terbukti manfaatnya bagi kita semua. Karena itu saya merasa bahwa Muhammadiyah telah memberikan dharma bakti yang sangat besar kepada negara kita, dan kita berharap di kemudian hari akan lebih banyak lagi yang akan diperbuat oleh Muhammadiyah. Para hadirat dan hadirin sekalian, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kiprah Muhammadiyah yang begitu besar di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang kesehatan, dan akhir-akhir ini di bidang sosial ekonomi. Saya tidak usah tedeng aling-aling, kita ini memang harus menyelenggarakan sebuah program mungkin menghabiskan satu generasi yang mungkin dimulai pada tahun kedua, tahun ketiga dari kabinet yang sekarang. Yaitu apa? Karena selama ini kita diperintah oleh KKN, maka akibatnya para pengusaha dan kaum wirausahawan golongan santri banyak tertinggal dan diabaikan oleh sejarah. Saya harap Muhammadiyah memimpin kebangkitan kaum santri di bidang sosial ekonomi. Kita tidak ingin melakukan diskriminasi terhadap siapapun, tetapi jelas bahwa
sebuah ekonomi yang adil harus tegak di atas kepentingan semua golongan dan harus menjadi tulang punggung masyarakat kita. Karena itu saya minta Muhammadiyah tidak boleh ketinggalan dalam hal ini. Jadilah pelopor yang baik bersama-sama dengan yang lain-lain. Kita tidak memusuhi siapapun, tetapi kita juga mengambil bagian kita dari kegiatan-kegiatan sosial ekonomi di masyarakat kita di masa-masa yang akan datang. Para hadirin dan hadirat, ini merupakan suatu kewajiban yang saya rasa akan sangat dimengerti oleh warga Muhammadiyah yang telah membuktikan diri sanggup mandiri di masa lampau dan sanggup menciptakan pendidikan yang baik, kegiatan sosial yang baik, serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan bangsa kita. Karena itu, saudara-saudara, saya mengucapkan selamat bermuktamar kepada Anda semua. Yang terpenting adalah bahwa marilah kita bersama-sama menganggap bahwa Islam di Indonesia mengutamakan perbedaan-perbedaan paham. Tidak boleh ada yang direndahkan dan tidak boleh ada yang ditinggikan. Karena itu kita berkewajiban untuk memahami benar hal ini yang tadi sudah ditunjukkan oleh Muhammadiyah dengan lagu Sang Surya. Lagu itu sendiri sebenarnya ciptaan seorang Kristen, tetapi dipakai oleh Muhammadiyah tidak peduli, yang penting enak didengar. Nah, bagi saya ini merupakan bukti bahwa di negeri kita Islam dapat berdampingan dengan siapapun juga demi kepentingan bangsa dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Muhammadiyah tentu saja kita aturkan terima kasih. Dan hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri mengiringi Bapak Presiden beserta Ibu. Atas nama seluruh keluarga besar Muhammadiyah, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden beserta Ibu Nuriyah Abdurrahman Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Pak Amin Rais ingin lebih dekat dengan Bapak Ibu. Kepada rekan-rekan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Keluarga besar Muhammadiyah dari seluruh tanah air yang saya hormati dan saya cintai, saya mendapat kehormatan untuk memberikan pengajian singkat. Oleh karena setelah saya nanti jangan bubar dulu, masih banyak atraksi-atraksi yang membuat kita segar, membuat kita bergembira, berbahagia bersama-sama, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, marilah kita betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan barokahnya, inayah dan hidayahnya buat persyarikatan Muhammadiyah kita ini,
sekalipun usia Muhammadiyah sudah 90 tahun, tetapi dengan izin Allah, Muhammadiyah bahkan semakin kuat, semakin subur, dan semakin berkembang di mana-mana. Kalau seseorang sudah berumur 90 tahun, biasanya sudah mulai linglung, mulai pelupa dan lain-lain. Tapi insya Allah Muhammadiyah kita ini 90 tahun baru tahapan awal untuk perkembangan selanjutnya di bumi Indonesia. Karena itu pertama-tama mari kita ingat ayat Allah yang berbunyi, walaqad ataina Luqmana hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Juga ayat yang kita sudah hafal semuanya, yaitu wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita bersyukur pada Allah, Muhammadiyah kita ini sudah mengalami zaman penjajahan, zaman perang kemerdekaan, zaman demokrasi parlementer, zaman demokrasi terpimpin, zaman demokrasi Pancasila, zaman peralihan, zaman sekarang, dan insya Allah pemerintah boleh silih berganti, zaman boleh berputar, tapi insya Allah Muhammadiyah tetap tegar di Indonesia. Mengapa demikian? Oleh karena mari yang kita ingat bahwa Muhammadiyah punya ruhul ikhlas, punya jiwa ikhlas, itu yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita, mengapa kita tetap kokoh berdiri sampai sekarang. Ingat dalam Al-Quran ketika syaitan membangkang perintah Allah, kemudian diusir dari surga, maka syaitan atau iblis itu bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku, karena Engkau telah menjurumuskanku, telah menghinaku, telah menjatuhkanku, kata syaitan yang membangkang itu, maka aku akan menghiasi keduniaan ini dengan kilau-kemilo untuk menyesatkan hamba-hambamu, dan seluruh anak cucu Adam pasti akan saya jurumuskan, kata syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi ini ruhul ikhlas, mari kita garis bawahi. Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda, NA, IMM, Remaja Muhammadiyah, Tapak Suci, Kokam, Hizbul Waton, semuanya saja. Mari kita pegang ruhul Islam, ruhul ikhlas itu sebagai kekuatan lahir dan batin kita. Kemudian di samping ruhul ikhlas negara, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas faqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ruhul jihad, semangat bermujahadah, semangat bekerja keras, berkorban untuk kepentingan bersama, mari kita hidupkan di dalam tubuh Muhammadiyah kita ini. Hanya dengan ruhul jihad itu, maka insya Allah kita terus akan diberi izin tinggal di muka bumi ini. Saya sering mengatakan, ditanya oleh sementara teman, Pak Amin, sampai kapan Muhammadiyah ini ada di tanah air Indonesia? Muhammadiyah sudah 90 tahun, apa kira-kira setelah 1 abad akan gulung tikar? Saya mengatakan insya Allah tidak, selama Muhammadiyah ingat hukum besi sunatullah yang berbunyi fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayanqutu fil ard. Adapun buih yang tidak ada manfaatnya tentu akan hilang beserta angin, tidak ada bekasnya, tidak ada akarnya. Tetapi yang bermanfaat, berfaedah juga buat manusia, insya Allah akan tetap tinggal di bumi, lestari dan untuk selama-lamanya. Karena itu Muhammadiyah dengan belasan ribu lembaga pendidikannya,
dengan ratusan lembaga kesehatannya, dengan ratusan baitul aitamnya, dengan ribuan masjid yang telah dibangunnya, dengan beribu-ribu majelis taklimnya, dengan ratusan kooperasinya dan segala macam itu, insya Allah tetap bermanfaat buat bangsa Indonesia. Dan selama itu pula Allah memberikan izin tinggal di bumi Pertiwi yang kita cintai ini. Lantas jangan lupa, ya, selain ruhul ikhlas, ruhul jihad, itu ada watak yang sudah melekat dalam diri kita, yaitu kesediaan kita untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasul ulaika sarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Jadi artinya ya pendek kata amar nahi mungkar, saya katakan sejak dulu itu ibarat Muhammadiyah kapal terbang, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar dua sayap, dua propeller yang sama-sama pentingnya. Jadi mengapa dulu Muhammadiyah alhamdulillah berdiri di depan waktu reformasi, karena spirit amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sekarang pun siapapun yang kira-kira mau mengembangkan kemungkaran dan memblokir kema'rufan terpaksa harus berhadapan dengan Muhammadiyah. Allah berfirman al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik jantan dan betina itu pekerjaannya ya'muruna bil munkar, yaitu amar mungkar, kemana-mana menjajakan kemaksiatan dan kemungkaran. Kemudian wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka nahi ma'ruf, mencegah kebenaran, melawan keadilan, mendorong kebatilan, menjajakan berbagai macam hal-hal yang negatif buat umat dan bangsa. Kemudian wayak biduna aydiyahum, tangan mereka genggam supaya tidak pernah berbuat soleh, tidak pernah berinfak, berzakat, bersedekah, berhibah, berhadiah dan segala macam amal soleh itu. Nasullaha fanasiyahum, mereka itu melupakan Allah, tentu Allah pun juga melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Jadi kita lawan terus orang yang ya'muruna bil munkar dengan kita ya'muruna bil ma'ruf. Kita genjot terus mereka yang suka yanhauna 'anil ma'ruf, kita hantam dengan kekuatan yanhauna 'anil munkar, dan mudah-mudahan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas sedikit lagi, ya, saya ingin menyampaikan, ya belum betul, tapi sementara itu mari kita terima kasih kepada malaikat Mikail, ya, yang telah membuat agak teduh suasana kita ini. Ya. Kalau tidak salah, malaikat Mikail itu tukang menggiring awan atau mega atau mendung itu. Ya. Tadi kita sedikit kepanasan, kemudian diberikan keteduhan. Mudah-mudahan ini satu rahmat dari langit yang harus kita syukuri bersama. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan juga, Muhammadiyah ini adalah organisasi keagamaan. Orang Muhammadiyah itu memang sudah built-in, sudah menyatu. Kita ditengarai oleh Al-Quran, yaitu orang-orang yang nampaknya beragama, tapi sungguhnya mereka itu kafir atau tidak percaya kepada Allah. Dalam surat Al-A'raf ada ayat yang sangat mempenghuni surga dengan kata-kata, limpahkanlah sebagian air dan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu untuk kami-kami ini penghuni neraka. Kemudian penghuni surga mengatakan, qalu innallaha harramahuma
'alal kafirin. Ketahuilah, air dan rezeki yang nikmat dimiliki penduduk surga itu diharamkan buat orang-orang kafir. Nah sekarang tolong dengarkan, siapa orang kafir itu? Orang kafir itu kata Al-Quran, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Jadi orang kafir itu adalah orang-orang yang memegang agamanya itu hanya untuk main-main dan untuk ya bersendagurau saja. Lantas saudara sekalian, fal yauman nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Karena itu pada hari ini, pada hari akhirat, hari kiamat, Allah berfirman, karena itu kami akan melupakan mereka seperti mereka telah melupakan hari kiamat itu. Wa ma kanu bi ayatina yashadun, dan juga oleh karena mereka di dunia telah membangkang kepada ayat-ayat Allah. Jadi satu hal, keluarga besar Muhammadiyah dari Indonesia yang saya cinta Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila fa iyaya farhabun. Janganlah engkau jual murah ayat-ayat Allah, dan kepada pula engkau harus takut, demikian kata Allah Rabbul Alamin. Jadi ini pesan-pesan saya selaku mantan Ketua PP Muhammadiyah. Saya betul-betul mengharap mudah-mudahan muktamar kali ini bisa menjadi muktamar sebagai tonggak sejarah buat Muhammadiyah untuk menyongsong tugas-tugas kita di milenium kita di abad 21. Orang suka bicara Indonesia baru. Seperti apa Indonesia baru itu? Indonesia baru itu Indonesia yang supremasi hukumnya dapat ditegakkan. Indonesia baru, Indonesia yang pemerintahnya jauh dari KKN. Indonesia baru adalah Indonesia yang sejak Sabang sampai Merauke tetap bersatu utuh dalam teritori negara Republik Indonesia yang kita cintai. Indonesia baru adalah sebuah Indonesia yang anak-anaknya cerdas, tidak kekurangan gizi, yang walafiat sehat, orang tuanya juga sehat-sehat, wajahnya penuh optimisme menghadap ke depan, dan tidak ada lagi konflik sara antar suku, antar agama yang memang brengsek dan sangat melelahkan itu. Karena itu marilah kita sambut Indonesia baru dengan mensukseskan muktamar Muhammadiyah di ibu kota ini. Kemudian yang bermuktamar silahkan berpikir, yang penggembira bersama saya bergembira di mana-mana, bersilaturahmi, dan jangan pulang dulu. Setelah ini ada atraksi-atraksi yang luar biasa. Siang saja. Sekali lagi, pengumuman kami ditujukan kepada penggembira Kabupaten. Dilanjutkan. Tidak ada tidur di syuting wae Mas ya. Diminta maafkan kita. Rio merdeka nanti. Kabupaten Bandung. Iya jadi berapa dia? Di wilayah penyelenggaraan pengawas dari Putri. Kota
Indragiri Hulu. Kepulauan Riau. Mas Najamuddin, ini kan sekarang ini sedang berlangsung pemilihan dari 39 calon menjadi 13 orang. Ya. Dan apakah ada kemungkinan dari 13 orang ini di mayoritas mereka adalah kaum dari Ya, memang ini sebuah kekecualian ya dalam Muktamar Muhammadiyah. Panitia pemilihan sudah memfilter calon-calon sebelum masuk di arena Tanwir. Lalu dari 103 calon yang telah ditetapkan dan lulus secara administratif, kemudian ditetapkan oleh Tanwir menjadi 39. Maka itulah yang layak yang sekarang ini menjadi bertarung di dalam pemilihan saat ini. Kalau itu yang ditanyakan, apakah unsur-unsur angkatan muda bisa masuk? Saya pikir peluangnya ada. Sebetapapun dalam perspektif usia, kemudian azas domisili, kemudian rekrutmen kader-kader potensial dari daerah di seluruh Indonesia, itu harus menjadi pertimbangan para muktamirin Muhammadiyah. Oleh karena itu peluang yang kami harapkan, dan mungkin itu merupakan aspirasi Angkatan Muda Muhammadiyah, minimal dari 13 calon pimpinan pusat Muhammadiyah akan dipilih nanti itu kira-kira 7 orang dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Dan itu wajah-wajah baru dan itu merupakan tenaga-tenaga segar yang akan mengurus Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Ya, yang jelas Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu, organisasi tajdid, harus melahirkan ide-ide cerdas, melahirkan paradigma-paradigma baru dalam rangka membangun Indonesia baru. Sekarang orang menilai Muhammadiyah lagi tidak memiliki ide-ide yang cerdas, tidak memiliki pemikiran-pemikiran tajdid yang bisa bermanfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan Muktamar ini menggodok beberapa program-program, beberapa manuver-manuver untuk bisa disandingkan dengan program potensi-potensi bangsa lain untuk bisa mengharapkan membingkai terwujudnya masyarakat baru. Kalau dalam istilah Muhammadiyah, masyarakat utama Muhammadiyah ke depan. Ya, betapapun Muhammadiyah tidak buta dengan politik. Tetapi Muhammadiyah bukan lembaga politik, tetapi harus hirau dengan konstelasi politik dan persoalan-persoalan politik ke depan. Saya dari Pemuda Muhammadiyah, ini salah satu organisasi otonom, ujung tombak untuk bahu-membahu membantu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Oleh karena itu kita, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, Aisyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan seluruh amal usaha Muhammadiyah, semuanya itu diarahkan sebagai potensi untuk mencapai tujuan akhir Muhammadiyah, membangun masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak akan sama sekali. Tapi Muhammadiyah tidak buta politik. Harus cerdas dengan politik. Betapapun Muhammadiyah lebih tua 33 tahun usianya dari bangsa ini. Oleh karena itu Muhammadiyah wajar menjadi guru bangsa. Dan Muhammadiyah diposisikan sebagai penjaga politik, moral politik bangsa. Fatsun politik harus lahir dari Muhammadiyah. Tidak seperti